Jadi kalau kata pendukung ini apa namanya Bapak Ibu, saya kira bedanya mungkin orang tua dahulu dan orang tua sekarang itu memang antara men-encourage anak-anaknya. Ini kembali pada kepala saya pribadi, orang tua saya mungkin dulu lebih banyak untuk menegaskan sesuatu, tidak banyak memuji gitu. Ketika misalnya saya salah, langsung bilang salah gitu. Tapi di sini maksudnya ada kata-kata pendukung, kita perlu untuk men-trigger anak-anak kita dengan pujian, dengan dukungan dulu, dengan keberpihakan kita ke anak-anak kita dulu, ya, baru kita memberikan pesan. Nah, apa yang dipunyai anak-anak ini ketika dia lebih tendensi untuk bisa di charge baterai kasih sayangnya itu dengan pujian, dukungan dan keberpihakan ini. Misalnya memang anak-anak ini senang dipuji, juga misalnya anak-anak ini suka merayu orang tuanya, misalnya ya kadang-kadang Pak, Mama gitu kok hari ini banget sih, pakaiannya bagus banget. Nah kayak gitu biasanya dia anak-anaknya seperti itu, oh berarti anak-anaknya itu senang dengan pujian, berarti dia expect sesuatu yang sekiranya dia itu selalu dibangga-banggakan gitu, misalnya diapresiasi. Jadi anak-anak ini suka dengan apresiasi. Nah misalnya yaitu tadi, sekarang ini misalnya katakanlah dia melakukan sesuatu yang bagus, hanya simpel saja, dia ekspektasinya adalah dia dipuji, nah kamu hebat banget ya. Misalnya anak SD gitu ya, baru belajar berhitung 1 + 1 = 2, atau misalnya lebih tinggi 2 × 3 = 6. Anak-anak yang misalnya suka dengan pujian ini, ketika kita ngomong kamu hebat banget ya, kok sudah jago berhitung ternyata. Nah, hal seperti ini bisa menambah motivasi atau menambah kepercayaan diri dari anak-anak kita. Nah, ini yang sekiranya pujian, dukungan dan keberpihakan ini perlu untuk kita dahulukan kalau misalnya kita berhadapan dengan putra dan putri kita tipenya kayak gini gitu ya. Maksudnya mereka expect sesuatu pujian gitu. Anak saya sendiri kadang-kadang memang saya harus memberi kembali karena masih balita gitu ya. Saya harus memberikan muatan-muatan yang positif terus ke anak-anak kita, dan ini sangat disarankan oleh para ahli juga, bahwa ketika misalnya kita terutama anak-anak kecil ya yang 0 sampai 6 tahun gitu, ketika misalnya kita memberikan nasihat atau misalnya kita memberikan suatu masukan, itu jangan sampai kita berkonotasi negatif. Katakanlah bahasa kasih terbalik. Nah ini misalnya kita perlu kejelian orang tua, kok anak itu kok misalnya senang dipuji, dia disombong misalnya contohnya dengan saudaranya sendiri atau misalnya dengan adiknya, dia membuli misalnya, saya bagus loh, kamu kok jelek gitu misalnya, dia bully adik kandungnya gitu misalnya. Nah dari situ sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tuanya. Makanya ketika kita memberi masukan, kita harus berkonotasi positif. Katakanlah anak itu jangan pulang telat malam, jangan pulang larut malam gitu misalnya anak kita beri pesan seperti itu. Nah kita harus spesifik dengan nada positif, nak pulang jam segini gitu, nak pulang jam 9, jadi harus spesifik, lebih ke anak itu harus pulang jam segini. Ketika misalnya kita bernada negatif, anak itu akan ada resisten dari apapun yang kita sampaikan ke kita. Nah ini mungkin cara menasihati atau misalnya cara memberikan masukan untuk menjaga motivasi anak kita, untuk anak-anak yang tipe mereka suka dengan pujian, dukungan dan keberpihakan.